tetapi pangsa pasarnya masih lemah. Karena itu maka sektor realnya, gerakan usahanya kita bangun sekarang melalui gerakan arus baru ekonomi Indonesia, supaya lembaga keuangan, perbankan, syariah dan seterusnya itu kita anggap sebagai bis yang penumpangnya masih sedikit, baru 5%. Dengan menggunakan gerakan retail ini, kita harapkan nanti akan lahirlah penumpang-penumpang yang nantinya akan mengambil peran di dalam keuangan syariah, akan misi bis-bis. Ini saya kira yang harus dipahami oleh kita semua di dalam rangka upaya mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW yang dimotori oleh para ulama, karena ulama adalah warathatul anbiya. Saya setuju bahwa kita umat Islam harus menjaga, dengan adanya tahun politik, umat Islam jangan terprovokasi ya, untuk menimbulkan kegaduhan. Dan saya ingatkan bahwa persoalan bangsa dan negara ini sudah selesai. Sudah selesai. Hubungan Islam dan Pancasila sudah selesai. Sudah dibahas oleh para pendiri bangsa itu. Karena pada waktu para pendiri bangsa ini membicarakan negara ini kayak apa, setelah berjuang, merdeka, negara ini bentuknya seperti apa. Yang Islam minta Islam, yang sekuler minta sekuler, yang ini minta ini, yang minta komunis. Akhirnya muncullah ide, kalau begitu supaya bisa diterima oleh semua pihak, maka muncullah dasar negara kita adalah Pancasila. Betul Bang, gitu kan? Akhirnya semua sepakat. Ya sudah, karena memang negara ini Pancasila, maka semua sepakat. Kenapa Islam sepakat? Karena Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Sila-silanya tidak ada yang bertentangan. Maka diterima. Karena itu Pancasila adalah titik temu di antara seluruh komponen bangsa. Namanya kalimatun sawa kalau bahasa ulamanya. Pancasila adalah kalimatun sawa. Yang kedua, para pendiri bangsa sepakat untuk menjadikan negara ini negara kesatuan Republik Indonesia, bentuknya republik, dan itu dibuat perjanjiannya melalui namanya Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu kesepakatan mika di antara para pendiri bangsa itu, kemudian setelah dibuang 7 kata menjadi mukaddimah Undang-Undang Dasar 45. Karena itu kita sebagai bangsa sudah punya kata sepakat, titik temu, kalimatun sawa, dan kita sudah punya kesepakatan yang kita namakan mitsaqan baligha. Itu terinspirasi ketika Rasulullah mengadakan perjanjian di Madinah dengan Yahudi dan Nasrani untuk bersama-sama menjaga Madinah hidup berdampingan secara damai. Memang Yahudi kemudian diusir oleh Rasulullah bukan karena agamanya Yahudi, tapi karena dia melakukan pengkhianatan terhadap kesepakatan, terhadap mitsaq yang dibuat itu. Jadi selesai. Kita oleh karena itu kita umat Islam tidak boleh mengungkit-ungkit soal kehidupan negara ini di dalam rangka bahwa ini tidak. Memang negara ini bukan negara Islam, bukan darul Islam, bukan darul harbi, bukan negara perang, bukan darul kufri, bukan negara kufur. Kalau begitu dalam perspektif Islam, negara ini negara apa? Negara kita ini namanya darul sulhi, negara kesepakatan, darul ahdi, negara kesepakatan, yaitu kita bersepakat untuk hidup berdampingan secara damai, dan kita hidup untuk saling membantu, saling menolong,
sudah sepakat menjadikan negara ini sebagai negara bersama. Ini saya kira pesan pertama saya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi kita boleh berdakwah. Tetapi cara berdakwah kita harus dilakukan pertama dengan santun, layyinan. Seperti Nabi juga. Nabi itu kan santun. Fabima rahmatin minallahi lintalahu. Rahmat Allah kepada Muhammad, kamu santun kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau kamu keras, lan faddu min hawlik, mereka akan lari. Yang kedua, para ulama Rasul itu tatawu'iyyan. Tatawu'iyyan itu mengajak orang dengan sukarela. Ya. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Silakan mau iman, silakan mau tidak iman, silakan. Tidak ada paksaan dalam agama. La ikrahiyan wala ijbariyan. Tidak ada paksaan-paksaan. Wala intimidasiyan. Tidak ada intimidasi. Wala anjamiyan. Wala teroriyan. Tidak pakai teror. Tapi tasamuhiyan, toleran kita. Ajaran Islam itu ajaran, teologi Islam itu teologi toleran, nggak ada paksaan. Makanya ayatnya jelas, lakum dinukum, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kemudian oleh para ulama dikembangkan, lakum madhabukum, walana madhabuna, madhab anda, madhab saya, madhab saya, sudah. Makanya majelis ulama memberikan satu cara berpikir bahwa umat Islam harus toleran terhadap perbedaan pendapat di antara umat Islam. Itu namanya. Kenapa? Karena dalam Islam itu ada ijtihad, dan ijtihad itu berpotensi terjadinya perbedaan. Karena itu tidak boleh kita bersikap anane, jamaiyah, ego kelompok atau fanatisme kelompok. Ini yang harus dipahami oleh umat Islam itu. Tapi perbedaan yang boleh ditoleransi, perbedaan yang ada dalam wilayah perbedaan. Kalau di luar wilayah perbedaan, itu bukan perbedaan namanya, bukan ikhtilaf, tapi inhiraf, penyimpangan. Perbedaan ditoleransi, penyimpangan diamputasi. Artinya dipotong, tidak dibiarkan. Dan yang keempatnya, kita tetap mengembangkan adanya at-tawadud wa tarahum, saling mencintai dan saling menyayangi, bukan taghadud takhasum, saling membenci dan saling bermusuhan. Karena itu maka para ulama mengembangkan prinsip namanya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah. Alhamdulillah di Indonesia kita sudah bisa mengembangkan itu. Kita bisa bersama Islam rukun karena ada toleran, karena perbedaan pendapat. Kita sesama bangsa rukun karena apa? Karena kita sudah mengembangkan prinsip ukhuwah watoniyah. Ulama-ulama dari Afghanistan ke sini. Bagaimana orang Indonesia kok bisa seperti itu? Ya. Artinya majemuk agamanya banyak, ormas Islamnya lebih dari 70, ya. Sukunya, etnisnya lebih dari 700. Kenapa kok bisa rukun? Padahal Afghanistan agamanya cuma satu Islam, mazhabnya cuma satu Hanafi, etnisnya cuma 7, sampai hari ini perang. Karena itu meminta Indonesia untuk mengadakan kongres ulama untuk menyatukan Afghanistan, merukunkan Afghanistan, dan minta majelis ulama supaya mengadakan kongres ulama untuk Afghanistan. Dilakukan di Indonesia nanti beberapa waktu yang akan datang.
Ini kenapa kita bisa begitu? Ya karena kita tadi punya kalimatun sawah, punya mitsaqan ghalidha, kita punya lembaga-lembaga yang bisa mengendalikan dan bisa menyatukan, yaitu adanya Majelis Ulama Indonesia. Di bawah Majelis Ulama itu ada ormas banyak sekali. Ada yang keras dan luar biasa, ada yang lembeknya luar biasa. Karena itu bagaimana Majelis Ulama melembekkan yang keras, mengkeraskan yang lembek. Nah, supaya sedang tidak terjadi ada yang terlalu keras, dikendalikan. Dan ini alhamdulillah ukhuwah Islamiyahnya dapat kita, ukhuwah wataniyahnya dapat. Karena itu Afghanistan akan belajar ukhuwah wataniyah dan kita umat Islam di Indonesia. Alhamdulillah. Beberapa waktu yang lalu juga seorang produser dari Italia datang ke sini. Dia ingin tahu Islam Indonesia, mereka nyebutnya Islam Nusantara itu sangat toleran. Karena itu dia datang ke sini, datang ke Banten, dia lihat ada suku Baduy, dia enak tidur suku Baduy. Nah ini Islam yang toleran, Islam Nusantara. Dia datang ke Jawa Tengah, kemudian dia lihat Borobudur, tegak, tidak ada yang ganggu. Nah inilah Islam Nusantara itu toleran. Dia datang ke Jawa Timur, ke Pasuruan, di Bromo ada orang Hindu di sana, tenang. Dia bilang ini Islam Nusantara yang toleran. Karena itu kami akan buat film tentang Islam Nusantara dan akan kami putar di seluruh Eropa dan Amerika. Mereka mengatakan kami tidak keberatan Islam datang ke Eropa maupun ke Amerika, tapi Islamnya Islam Indonesia yang toleran. Alhamdulillah. Dan sebentar lagi akan ada pesantren di New York. Boleh pesantren, saudara kita Samsi Ali, dan nanti pesantrennya ala Indonesia. Donald Trump tidak keberatan kalau Islamnya Islam Indonesia. Alhamdulillah. Kemudian si sutradara ini membuat film tentang pesantren di Jawa Timur. Dalwa namanya, Darul Lugha wa Da'wah. Penasihatnya ditulis, advisor penasihat Kiai Ma'ruf Amin. Wah, saya jadi penasihat film. Tapi film itu film pesantren. Di situ diceritakan pesantren, subuh bangun, sholat subuh, subuhnya kunut. Nah ini berarti NU ini kunut ini. Terus belajar, ngaji, dan film itu sudah diputar di London. Saya diminta datang tapi saya tidak bisa. Jadi pesantren sekarang sudah go internasional, sudah di Eropa sudah kenal, dan sudah diputar di Italia dan mau diputar di Vatikan. Apa kata mereka? Kalau kita sih lihat film pesantren biasa-biasa saja, tahu. Tapi orang Barat, orang Eropa mengatakan ketika nonton film itu mereka mengatakan ini adalah the future leader in the world. Ini adalah calon pemimpin dunia masa depan. Alhamdulillah. Pesantren dianggapnya calon pemimpin dunia karena Islam akan menjadi agama dunia dan Islam yang akan menjadi pemimpin Islam dunia itu adalah mereka yang keluar dari pesantren, mutakhirrijin dari pesantren, termasuk pesantren Al-Mawaddah. Amin ya Rabbal. Kalian adalah the future leader in the world, calon pemimpin dunia masa depan. Amin ya Rabbal. Oleh karena itu orang-orang pesantren jangan minder, jangan merasa rendah, karena ternyata orang lain melihatnya sebagai satu potensi besar yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim
In uridu illa al-islah wa ma taufiqi illa billah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.